Di sini atas undangan JTV yang menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib bangsa. Terima kasih buat JTV. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Jadi JTV mendahului TV nasional nggak apa-apa, Bang Usama ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk JTV ya. Anda Wibisono. Pemirsa JTV, demikian tadi perkenalan greeting dari 3 orang narasumber kita. Tema sentral yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah menakar peluang pemenang Pilpres di Banyuwangi tahun 2024. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semua ya. Kita ke Mas Samsudin dulu. Ya. Ini supaya orang paham dulu tentang dulu ya. Aniswangi ini dulu Bang. Ini kronologisnya seperti apa sehingga di Banyuwangi ada yang namanya Aniswangi ini Bang. Iya, Aniswangi ini kan hadir ya atas kesadaran berpolitik dari beberapa orang dan berusaha untuk ikut andil di dalam proses politik sebagaimana tadi dikatakan oleh Bang Amdani. Kita tidak menghendaki adanya sebuah tontonan yang tidak menarik yang selama ini kita sudah ikuti bersama-sama, di mana perbedaan politik membuat perpecahan ada dalam rumah tangga, beda politik kemudian bertengkar dan sebagainya juga di masyarakat. Dan kita juga menyaksikan beberapa berita di media, ini sebuah tontonan yang tidak menarik, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, karena politik kita ini jangan disamakan politik yang ada di Amerika. Kita harus punya pendirian, harus punya pemahaman, wawasan kebangsaan kita, yang itu harus dirumuskan dan ada tindakan yang nyata. Oke? Tadi Mas Samsudin ini saya tertarik sekali. Saya baru pertama kali bertemu ya. Kita langsung bersahabat Pak ya. Dan saya terima kasih tadi sudah. Kalau langsung bergabung nggak mungkin ya. Kita bergabung dalam hati ya. Tetapi dalam politik kan boleh pilih. Oh, ada pilihan. Dan saya terima kasih ya. Tadi sudah mengakui bahwa Pak Anies itu baik ya tadi ya. Setuju. Cuman Mas Samsudin ini belum tahu perkembangan detail Pak. Kalau yang saya amati. Jadi saya lihat orangnya cukup bagus. Ya. Tadi saya datang langsung rangkulan kita Pak ya. Iya. Jadi Ganjar dan Anies ini baik kok semuanya. Ya termasuk Bang Amda ini, yang saya juga baru kenal malam ini. Iya. Termasuk teman-teman kebanyakan dari Ganjar ya. Tadi saya bergabung dengan mereka. Nah ini kita menunjukkan ya ini live ya, ditonton oleh semua ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh di mana relawan Ganjar, relawan Anies Baswedan, dan relawan Prabowo malam ini live menunjukkan sebuah kerukunan, padahal kita beda pandangan politik. Tepuk tangan dulu ini ya. Relawan Aniswangi ini terstruktur Pak. Saya sebagai koordinator presidium DPD Anies Banyuwangi Kabupaten, yang disingkat Aniswangi. Oke. Ya sengaja Pak, wong saya ini lahir Banyuwangi, besar di Banyuwangi. Saya dalam mengenalkan atau melakukan sosialisasi Anies Baswedan kepada masyarakat Banyuwangi harus mengangkat kearifan lokal. Oke? Dan monggo kamera. Ini logonya Aniswangi. Ya. Foto Anies tahun 2014 yang kesan sangat merakyat. Oke? Backgroundnya peta Banyuwangi, mengirim pesan mayoritas warga Banyuwangi akan menentukan pilihan 70% untuk Anies Baswedan pada tahun 2024. Di bagian belakang ada penari gandrung dengan gerakan mengipesi Mas Anies. Ayo Mas, maju terus. Ya. Kenapa? Saya ambil satu ikon Banyuwangi. Penari gandrung adalah satu khas Banyuwangi yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ini ada 3 unsur kesenian tari. Osing, ya. Kemudian Jawa dan Bali.
Kalau daerah lain punya kekhasan masing-masing, tapi banyak yang lebih khas. Oke? Ada Yang kearifan kedua, lokalnya, kearifan. Ada di sini ada kawah ijen. Iya. Silakan kamera. Bisa tolong Pak diarahkan ke sana, Pak. Didekatkan aja enggak, Pak? Sampai agak maju. Apa namanya, kita bekerja sama nih, Pak? Iya, kerjasama. Menunjukkan kita bekerja sama. Kawah Ijen salah Cukup Pak Sam cukup. Ya. destinasi wisata unggulan Banyuwangi yang namanya sudah internasional. Jadi kami bukan hanya mengenalkan sosok Anies Baswedan, tetapi kami juga mengangkat nama Banyuwangi yang sudah harum, lebih harum lagi. Oh, luar biasa ini Pak. Apa ini? Kemudian langkah-langkah kami apa? Kan itu Pak ya pertanyaannya. Ya, betul, betul. Kemana saja yang disasar? Ya kami menyasar semua orang yang berKTP Banyuwangi. Saya nggak lihat partai. Seperti semangat dari Bang Amda yang tadi saya sempat ngobrol. Semangat dia tuh semangat kebersamaan, betul Pak ya? Untuk menuju persatuan Indonesia. Tidak boleh terkotak-kotak. Saya pakai baju warna hitam. Ini alhamdulillah hitam juga ini ya. Ini menunjukkan khas Banyuwangi, Pak. Nah, saya juga warnanya Banyuwangi. Celana hitam. Sampai pakai celana jeans, Pak. Tidak apa-apa, karena acara santai, Pak. Gesah. Nah, itu menunjukkan semangat kami orang daerah ingin punya andil mewarnai perpolitikan nasional. Oh, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Mas apa ini. Saya potong Bang Usama. Monggo. Saya potong. Tadi sempat disinggung oleh Mas Samsudin bahwa Mas Anies ini bukan bagian dari the next Jokowi. Berarti kan memang koalisinya sampean perubahan. Ya, artinya kalau meminjam istilah pembangunan, teori pembangunan gitu. Berarti dikatakan kalau nanti Mas Anies yang jadi presiden, berarti pembangunan itu akan patah-patah. Maksudnya kalau yang berarti yang versinya Pak Jokowi berarti tidak teruskan ya. Gimana tanggapan? Ya itu hanya bahasanya Mas Samsudin saja. Ya. Jadi gini, tidak ada pembangunan yang terhenti. Itu dipastikan ya. Ya ini semua itu realita. Kalau persepsi orang tergantung cara pandang mereka, informasi yang masuk pada mereka. Jadi kalau Pak Anies continuity and change, continue dan perubahan. Ya. Tidak ada yang tidak dilanjutkan. Semua pembangunan ini sudah diprogram. Tapi yang nampak perubahannya continue baru didengar sekarang ini Pak Usama. Sebenarnya tidak sekarang. Saya hanya memperluas saja. Dan Pak Anies pada saat dideklarasikan oleh Nasdem tanggal 3 Oktober ya, kalau nggak salah ya, Partai Nasdem pertama deklarasi Anies calon presiden. Ya. Di antara sambutan Pak Anies continue and change. Continue. Jadi melanjutkan program-program yang sudah ada dan melakukan perubahan. Perubahan itu bisa percepatan dan bisa ada perubahan program-program baru yang untuk melengkapi. Jadi bukan berubah. Kalau tadi dikatakan khawatir tidak dilaksanakan, MRT itu pada zaman Pak Jokowi kan belum di waktu di DKI ya, kan belum selesai. MRT, pernah naik MRT? Enggak pernah naik MRT. Nah, bagus. Itu diresmikannya pada kapan, Pak? Diresmikannya pada masanya Anies Baswedan apa Pak Jokowi sebagai gubernur atau Pak Ahok? oh ya, diresmikan pada waktu sama Pak Anies ya. Masya Allah, jujur saudara kita nih. Bapak dengar di sana ada bendungan, waduk yang sangat terkenal. Iya. Itu diselesaikan pada zamannya siapa? Ini insya Allah jujur juga ini. Ya, insya begini, bukan Pak Anies kan meresmikan ya, maksud saya, ya kan menyelesaikan. Namanya Pak. Okay. Jadi tidak ada yang terhenti. Ya. Tadi kan banyak Mas yang terhenti itu Pak. Ya coba dicontohkan Coba Pak yang naturalisasi, terhenti, yang normalisasi jadi naturalisasi. Yang kan yang macet-macet apa Pak Samsudin? Yang macet ada enggak yang tidak dipotong, yang dipatah-patah tadi? Satu contoh aja. Iya, satu contoh. Banyak-banyak ya, sungai itu aja. Ya itu menjadi kontroversi tersendiri. Begini, sampai selesainya itu kan enggak selesai. Ada naturalisasi tapi enggak pernah diselesaikan. Enggak masalah. Nanti kita berdiskusi lagi. Siap. Karena mungkin kita waktunya terbatas. Iya kan? Betul.
Cuman saya sampaikan, kita punya data-data semua, Pak. Siap. Dan itu namanya rekam jejak. Siap. Tidak bisa dibohongi. Siap. Dan insya Allah kita akan berdiskusi berdua, Pak ya. Ya, siap. Alhamdulillah. Saya akan lanjutkan lagi tadi tentang relawan. Ini alhamdulillah pakai uang urunan. Sama dengan relawan Anies Baswedan. Sama juga. Sama, Pak. Saya mau cerita sedikit tentang relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, ya, yang dikomandani oleh Laude Basir. Laude Basir ini pernah jadi relawannya Jokowi JK. Nah, pernah. Bisa dibuka rekam jejaknya. Pak Anies menjadi gubernur pada tahun 2017. Berjalan kurang lebih 2 tahun kurang, ada beberapa relawan di Jakarta yang selalu mengamati perkembangan kebijakan pemerintah DKI. Nah, di antaranya ada juga orang Banyuwangi, ya. Nah, ini kemudian membuat relawan Anies dan Bang Laude menghadap Anies Baswedan pada waktu itu. Tapi Pak Anies Baswedan tidak mau dicalonkan. Kenapa itu, Bang? Ya, dia amanatnya 5 tahun untuk DKI. Oh, jadi tak kira malu-malu gitu. Oh, tidak. Karena itu bukti. Kata dan perbuatan itu harus sama. Oke. Sementara cukup, nanti kita ada sesi berikutnya. Aplaus sekali lagi untuk Bang Osama, ya. Kita ke Wibisono. Sebagai orang Prabowo, Mas, beliau kan sempat beberapa kali nyalon presiden, tetapi kemudian gagal, Mas. Tapi ini ada keinginan lagi, ya. Filosofi apa yang diminati oleh Pak Prabowo sehingga beliau ini sebagai petarung sejati, sehingga demi NKRI terus kemudian tidak pernah menyerah gitu, Mas Anda yang ditangkap oleh teman-teman Pandawa apa, Mas, dari filosofi leadership dari Pak Prabowo ini, Mas? Ya, beliau sebenarnya ingin memberikan pesan kepada kita semua bahwa sebenarnya Indonesia ini dilahirkan untuk menjadi pemenang, bukan pecundang. Karena itu sebagai seorang petarung, Pak Prabowo, pesan moral yang ingin disampaikan adalah jangan pernah menyerah, untuk terus mencoba dan jangan coba-coba untuk menyerah, apalagi untuk kepentingan bangsa dan negara. Secara pribadi Pak Prabowo itu sudah selesai dengan hidupnya. Secara ekonomi pribadi, ya, dalam semua aspek, secara pribadi Pak Prabowo itu sudah selesai dengan hidupnya. Tetapi sebagai makhluk sosial dan sebagai warga negara rakyat Indonesia, Pak Prabowo merasa penting, merasa perlu, dan hidupnya tidak akan nyaman kalau belum bisa sepenuhnya mewakafkan jiwa raganya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena itu sampai langit ini runtuh sekalipun, Prabowo termotivasi untuk melakukan itu semua. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua. Ingat, Prabowo akan selalu mengulurkan tangannya ketika rakyat Indonesia membutuhkan. Dan itu sudah terbukti. Kita tidak bicara tentang rekam jejak dan lain sebagainya. Karena itu saya pastikan kepada kita semua bahwa kita berjuang untuk memilih presiden yang pada akhirnya menjadi petugas rakyat, yang bertanggung jawab kepada rakyat, bukan bertanggung jawab kepada siapa-siapa. Itu komitmen yang dibangun oleh Pak Prabowo. Tapi per hari ini Prabowo selalu dikait-kaitkan dengan istana, Mas. Artinya selalu ikut arahan dan bimbingan, termasuk 6 parpol yang dipanggil bukan termasuk parpolnya Pak Osama gitu, Mas. Itu apa sinyal yang ini? Artinya Pak Prabowo nanti kendalinya tetap Jokowi dong, Pak Mas Anda? Kita tidak bicara pada aspek wacana, tetapi kita sampaikan dengan fakta-fakta bahwa orang itu boleh menilai sesuatu dengan sudut pandang masing-masing. Bukankah segala sesuatu itu sangat tergantung dari perspektif mana kita melihatnya dan bagaimana kita memaknainya. Buat kita itu tidak penting, karena yang terpenting adalah setiap perbuatan pasti mengundang pro dan kontra. Bahkan orang berbuat baik pun juga mengundang pro dan kontra, sebagaimana juga ketika kita menanam padi juga akan tumbuh rumput di sekitarnya. Pak Prabowo fokus untuk menanam padi buat rakyat Indonesia, tidak untuk mendengarkan rumput-rumput itu. Luar biasa. Nanti kita sambung lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Anda. Nanti kita sambung. Kita ke Pak Samsudin, nanti ke Bang Osama yang lain. Pak Samsudin. Nah,
Pak Samsudin, Siap, siap. dari berbagai catatan juga, ini dari netizen juga, bahwa Mas Ganjar walaupun sempat 2 periode di Jawa Tengah, itu tidak ada catatan-catatan yang spesifik menjadi prestasi yang luar biasa dibandingkan dengan Hovifah misalnya, seperti itu. Nah, seperti apa tanggapan Mas Samsud? Ini bahasa opininya netizen lah Mas ya. Katanya Pak Ganjar itu kok nggak punya prestasi apa-apa di Jawa Tengah, kok dibandingkan dengan Hovifah kok naik menjadi ya gimana? Ini data bocorannya dari teman-teman Saga seperti apa? Silahkan Mas. Ini sebetulnya salah. Kalau yang apa disampaikan oleh netizen seperti yang Mas Samsul sampaikan tadi, sebetulnya banyak sekali. Kalau ini tebalnya kurang sebetulnya kalau ngomong soal prestasi ya. Gitu loh. Karena saking banyak saya nggak hafal. Ini makanya saya catatannya prestasi-prestasi yang ini gitu. Jadi kalau soal umpamanya pertumbuhan ekonomi, itu pertumbuhan ekonomi itu 5, sekian% itu nomor 2 secara nasional, Mas. Gitu, hampir melebihi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Jawa Tengah berapa berarti? Jawa Tengah. Ini sebentar, 5, sebentar. Supaya ini enggak apa namanya? Saya pakai data ini biar enggak. Iya, betul. Iya, betul. Ini menjawab kritikan netizen ya. Maaf. Pak Osama bisa dibantu? Tadi kan dibantu. Ya. Jadi mari. Ini terlalu banyak. Nah, ini. Jadi nah, ini 5,04% atau lebih tinggi dibanding perekonomian Jawa dan nasional yang masing-masing tumbuh sebesar 4,96%. Oh, gitu. Itu terakhir datanya tahun berapa itu, Mas? Ini tahun sekarang, Mas. Tahun 2023 ya? Iya, 2023. Jadi iya. perbandingan tahun ke tahun year on year-nya itu dan 5,03%. Itu salah satu itu dan banyak lagi sebetulnya prestasi-prestasi yang lain sekitar penumbuhan UMKM itu juga kita Pak Ganjar selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Mic-nya dipakai Mas. Sorry. Saking semangatnya nih Mas. Jadi ya harus dan data sudah. Jadi meningkatkan dua lagi yang heroik Masnya, yang kayak pertumbuhan ekonomi. Terus penghargaan terakhir apa itu kemarin tuh? Penghargaan terakhir penyelenggaraan jalan terbaik oleh Kementerian PUR. Jalan. Jadi terus penghargaan pembina kesehatan dan keselamatan kerja terbaik 2022 dari Kemenaker. Kemudian pembangunan 1000 km jalan provinsi. Kemudian bangun 1 juta rumah warga miskin. Kemudian juga sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP Award 2023. Juga free penghargaan terbaik terkait kredit usaha rakyat tahun 2021. Iya. Dan banyak lagi Mas. Iya. Kalau ini saya bacakan nanti diskusinya di sini nanti. Jadi itu aja. Jadi itu sekaligus kan banyak itu yang menanyakan prestasinya Hovifah dengan Pak Ganjar jauh, tapi yang diangkat kok Pak Ganjar. Jangan-jangan yang karena Mas Ganjar itu diangkat oleh Pak Samsudin dan kawan-kawan karena Facebooknya bagus-bagus. Bukan. Tapi karena pinjam istilahnya Pak Anies tadi, rekam jejak Mas. Jadi mohon maaf mungkin saya agak berbeda dengan Mas Anda yang tidak setuju dengan rekam jejak, tetapi kami justru melihatnya dari rekam jejak. Karena apa yang akan akan jadi tujuan di depan itu karena rekam jejak yang kemarin sehingga kita bisa melangkah ke depan itu tadi gitu. Kira-kira itu. Dan ini istilahnya Pak Anies Baswedan. Tapi kenapa kemudian begini Mas Samsudin? Ada kecenderungannya bahwa Ganjar selaku nasionalis sejati nasionalis sejati, tadi ada kecenderungan antipati terhadap teman-teman yang dari unsur Bang Osama gitu misalnya. Salah banget itu Pak. Salah banget. Jadi kalau itu persepsi yang ingin dibangun bahwa Pak Mas Ganjar itu antipati terhadap yang semacam menurut saya ini pinjam masih enggak sekali. Bahkan kemarin terakhir Mas Ganjar itu soan ke Habib Syekh itu gitu dan berangkulan ke Habib Lutfi malah juga dan beberapa Habib Novel juga ketemu. Jadi salah itu Pak. Jadi Pak Ganjar, Mas Ganjar selalu berkomunikasi dan membangun atau menjalin komunikasi dengan dari semua semua masyarakat baik yang
beda ras, beda suku, beda apa namanya daerah, beda semua dirangkul oleh Ya. Pak Ganjar. Kembali ke catatan di Banyuwangi, Mas. Kalau Mas Samsudin dan kawan-kawan boleh berikhtiar gitu. Siap. Ya kalau di Banyuwangi mau ditakar kemenangannya, Mas Ganjar menang berapa persen dari Mas Anies dengan Pak Kalau Abang? kami Nun Sewu, kami tidak cuma sekedar ngomong apa namanya, tapi kami sudah sosialisasi nih Mas. Jadi kami sudah bikin apa namanya korcam-korcam atau PAC. Sekarang hitung-hitungan aja deh kita. Kami PAC itu minimal di kepengurusan PAC itu ada 10 sampai 15 orang. Itu kepengurusannya. Kemudian ada 25 PAC Mas. Ada 25 PAC, katakanlah hitung 250. 250 apa namanya? Ribu. 250 apa itu? 25 kali 10 aja, Iya. 250 Mas, gitu loh. 250 nanti belum ke desa-desanya Mas. Anggap dari masing-masing desa, anggap satu PAC hanya merangkul 100 saja. Dari PAC ya, dari 10 kecamatan kan minimal 8 sampai 10. Anggap 100 saja sudah satu kecamatan. Kita bisa meraup hampir, karena ada 200 kelurahan, bisa 500 ribuan kita sudah bisa meraup. Itu hitung-hitungan ya Mas, hitung-hitungan kasar. 500.000 suara. 500.000 suara. Jadi saya optimis kalau ini kita masih punya kesempatan sosialisasi, bisa 50-60% lah kita. Kira-kira itu hitung-hitungan realistisnya. Kan harus gitu Pak, jadi harus dihitung gitu. Jadi kemenangannya kalau di Banyuwangi prediksinya teman-teman Saga ya. 50 berapa? 50-60% lah. 50 sampai 60%. 60%. Iya. Berarti Pak Anies berapa? Ya Pak Anies bisa jadi ya 20 lah, 10, 50. Kan andai Mas, Ya. kan nggak apa-apa. Ya. Gitu. Nanti bisa dibantah oleh Ya. Mas Usama gitu loh. Kan bisa dibantah oleh Mas. Jadi 50 sampai 60% Ya. kalau pemilu 2024 14 Februari digelar. Kemenangan untuk Mas Ganjar lah. Pak Ganjar. Ya. Kalau wakilnya Pak Prabowo misalnya? Wah itu bisa lebih jadi 80% kayaknya. Kalau Mas Anies? Kalau Mas Anies ya bisa jadi ya 60%-an juga. Gitu. Iya. Kenapa kalau ke Mas Anies kok tidak lantang gitu Mas Samsudin ya? Kalau bukan Mas apa-apa, kami melihat di lapangan Mas. Hmm. Bukan apa-apa, memang dari sisi apa namanya kepopuleran atau pengenalan ya popularitas atau pengenalan masyarakat di desa-desa terutama yang kami kunjungi itu memang yang dikenal itu Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Itu yang selalu ketika kita komunikasi. Kalau Mas Anies ada sih, cuman tidak sepopuler dari Pak Prabowo atau Mas Ganjar. itu gitu. katanya atau survei itu? Saya turun ke PAC Mas. Oh. Gitu. Jadi apa yang kami diskusikan ngobrol itu begitu yang saya Oke. tangkap gitu loh Pak. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Samsudin ya. Kan harus optimis ya. Ya, oke. Mas Usama, Bang Usama. Bang Usama, pertanyaan saya. Ada visi perubahan yang diusung oleh Mas Anies Baswedan gitu ya. Calonnya wallahu alam ya, katanya. Calonnya siapa tuh Pak Usama? Kalau Calon apa ini? wakilnya Ya itu kan kita tunggu dari Pak Anies, rahasia. belum ya? Belum, kita nggak boleh bicara. Mungkin Mas Kak- AHY aja sudah menyatakan kepada media, diserahkan semua pada Pak Anies, siapapun wapresnya, AHY tetap mendukung. Mungkin nggak misalnya Pak Anies ini turun kasta menjadi wakil presiden, bagaimana Pak Usama? 3 partai pengusung itu sudah menetapkan. Bayangkan 3 partai pengusung Sudah bersepakat lah. mencalonkan Anies Baswedan yang bukan kader partai. Dan sudah ada piagam yang ditekan bersama. Dan berkali-kali 3 tokoh dari 3 partai ini mengatakan tetap Anies Baswedan presiden 2024. Tidak goyah ya ini ceritanya? Tidak goyah. Oh. Jadi tidak mungkin turun kasta, nggak mungkin lah. Oh tidak mungkin. Karena Karena Pak Anies ini bukan mencalonkan, tapi dilamar oleh 3 partai besar. Dan nanti insya Allah Pak Prabowo akan masuk gerbongnya Anies Baswedan. Oh. Saya akan berbicara begini Pak, saya bicara atas dasar data ya. Ini tadi bicarakan rekam jejak ya. Saya sangat tertarik sekali rekam jejak. Kami deklarasi tanggal 17 Juli 2022 di Banyuwangi. Pada saat itu Pak Anies masih menjabat sebagai gubernur DKI.
tanggal 16 September Pak Anies purna tugas. Ya, benar ya? Kami relawan Anies di Banyuwangi mengadakan silaturahmi di Glenmore. Tanggal 16 September. Belum ada partai yang mengusung. Silakan kami bicara, ada rekam jejaknya. Ya. Pada saat itu saya mengatakan ke beberapa media, Demokrat, Nasdem, dan PKS akan mengusung Anies Baswedan, padahal 3 partai itu belum mengucapkan. Padahal belum ada deklarasi. Belum. Kemudian saat itu juga saya katakan, ini analisa saya. Pak Prabowo pada saatnya akan masuk kapal besar yang akan dikomandani oleh Anies Baswedan. Waduh. Apa ukurannya, Pak? Begini. Indikatornya apa indikatornya? Begini. Pak Prabowo ya adalah tokoh nasional yang hebat, yang punya semangat, yang nasionalisme tinggi. Hanya beliau tidak beruntung, itu saja. Karena Pak ya, pemilihan ini kadang-kadang masalah keberuntungan. Semangat Pak Prabowo untuk memimpin Indonesia mulai kerjasama dengan Ibu Megawati. Ingat, perjanjian batu tulis. Batu tulis. Di mana Ibu Mega akan mencalonkan Bapak Prabowo pada Pilpres 2014. Ingat, ini tidak bisa dibantah. Oke? Dan Pak Prabowo lah yang menuntun Bapak Jokowi menuju DKI. Benar? Tahun berapa itu? 2000? Enggak, 2012. Iya kan? Dituntun oleh Bapak Prabowo sehingga menjadi Gubernur DKI yang terkenal dengan pencitraannya masuk got. Ini tadi saya ngobrol-ngobrol, ternyata bukan kader PDI, Pak. Dia murni pendukung Ganjar Pranowo. Benar, Pak ya? Bukan kader PDI. Bukan. Nah, oke, saya lanjut, Pak ya. Oke. Ternyata ini bicara Prabowo tadi ya, orang hebat, tapi tidak beruntung. 2014, siapa yang dicalonkan oleh PDI? Bapak Jokowi Widodo, yang baru menjabat sebagai Gubernur DKI, belum tamat 5 tahun, diusulkan menjadi calon presiden. Ini fakta sejarah. Bergandengan dengan siapa? Pak Yusuf Kala. Pak Jokowi Yusuf Kala, Pak Prabowo Hatta Rajasa. Hatta Rajasa. Ini orang baik tapi tidak beruntung, Pak. Menjadi Gak beruntung atau diapusi itu bahasanya kalau apa ini ya. Saya bilang tidak beruntung saja lah, Pak. Nah, coba ini kita bicara soal rekam jejak, Pak. Bapak ingat pada saat Pilpres 2014, Bapak Jokowi JK, Anies Baswedan masuk jajarannya enggak? Masya Allah. Juru bicara tim sukses nasional. Dan yang selalu tampil di TV saat Pak Jokowi debat capres, siapa? Pak Anies Baswedan. Artinya ini saja, iya, tapi yang tampil di itu kan selalu Pak Anies. Kalau tim itu banyak, Pak. Ya, saya bicara itu. Dan akhirnya Pak Prabowo tidak beruntung dengan Hatta Rajasa. Ya, yang kedua Hatta Rajasa. Sudah. Akhirnya terakhir dengan Sandiaga Uno. Pada tahun 2017, Anies sebagai Gubernur DKI. Siapa yang mengangkat? Prabowo Subianto. Ini rekam jejak yang tidak bisa dibohongi. Nah, 2017 ya, diangkat oleh Prabowo. Pak Prabowo kehilangan calon waktu itu. Ahok Jarot, AHY Silvi, iya kan? Kan rencana masih koalisi itu Demokrat sama akhirnya ya kata istilah bahasa oleh AHY oleh SBY ya, oleh Demokrat. Maka yang dimunculkan pada saat itu Sandiaga Uno dan PKS, surveinya rendah terus. Bingung, siapa ini? Petarung sejati Prabowo, seperti dikatakan, benar petarung sejati, tidak mundur.
Akhirnya yang dilirik adalah Anies Baswedan. Anies pada waktu itu baru istirahat, kena reshuffle kabinet dari Menteri Pendidikan, di reshuffle dikarenakan Partai Amanat Nasional masuk koalisi, waktu itu oposisi. Nah, yang dilirik itu kursi Menteri Pendidikan. Siapa? Muhadjir Effendi, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menduduki kursinya Anies Baswedan. Anies Baswedan menjadi, itu mestinya kursinya Mas Anies ya? Loh, kan memang Menteri Pendidikan. Diserobot Pak Muhadjir gitu ya? Tidak diserobot. Biasa dalam politik seperti itu. Siapa yang masuk koalisi, dia selalu ada jatah untuk menteri. Dan Pak Anies menjadi orang biasa. Oke, saya potong bentar Bang. Tadi yang dimaksudkan akhirnya prediksinya Bang Usama tadi Pak Prabowo bergabung di koalisi besarnya Mas Anies itu sebagai apa, Mas? Ya, nanti begini. Sekarang bagaimana loyalitas Anies Baswedan pada Prabowo? Nyuwun sewu, Pak ya. 2017 menjabat gubernur, 2019 ada pemilihan presiden. Pak Anies termasuk orang yang digadang-gadang untuk maju, tapi Pak Anies tidak, karena kami sudah ada kontrak politik dengan warga Jakarta untuk 5 tahun. Ya, yang mendampingi Pak Prabowo adalah Sandiaga Uno, yang meletakkan jabatannya sebagai wakil gubernur. Benar? Ya. Benar. Bang, maksudnya begini Bang, supaya diskusi kita lebih masuk ke dalam. Walaupun sebenarnya Bang Anies ini punya rekam jejak di pemerintahan gitu ya. Hari ini kemudian teropini di luar itu ada namanya koalisi perubahan, dan seolah-olah dalam tanda kutip perubahan itu bahwa Anies Baswedan dan kawan-kawan ini alergi terhadap pemerintah. Ini tolong diklarifikasi juga ini Bang, mumpung di sini. Begini ya, itu kan bahasa pengamat politik, Pak. Kalau tidak ada tafsir-tafsir seperti itu, maka kurang menjadi daya tarik. Dan itu ya boleh-boleh saja, gitu. Boleh-boleh saja. Tapi saya mau bicara soal Prabowo petarung sejati. Ini saya akan bahas itu dulu, Pak, ya. Waktunya terbatas Bang, ke situ saja dulu. Kesimpulan saya, dengan kejujuran dan keikhlasan Pak Prabowo, ya, dan Anies tidak mengkhianati janjinya dan menjabat selama 5 tahun sebagai gubernur DKI, maka Pak Prabowo sudah punya catatan baik terhadap sosok Anies Baswedan. Yang saya optimis nanti kita buktikan, ya, kata-kata saya ini. Jadi wakilnya gitu, Pak? Bukan. Karena Bapak Prabowo ini, Pak, ya, dia seorang petarung sejati dan tidak ambisi untuk jadi presiden, benar Pak? Ya berarti kan jadi wakil itu konsipulannya. Kalau wakil itu nanti kita serahkan ke elit. Saya ini relawan Pak ya, bukan juru bicara. Beda. Relawan dengan tim sukses itu berbeda. Begitu. Pak Usama bukan anggota partai ya? Bukan. Sama dengan Bang Samsudin relawan itu ya? Ini juga bukan anggota partai Pak. Jadi kami bertiga ini ternyata benar-benar murni relawan. Tidak dibayar, malah keluar uang Pak ya. Jadi Pak ya, Prabowo insya Allah akan masuk dalam gerbong besar, ya, dan tidak lama lagi. Buktikan analisa saya, karena yang tadi sudah terbukti. Maka saya boleh memprediksi lagi, partai besar yang sangat dewasa akan masuk dalam koalisi perubahan. Oke, luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk Bang Usama ya. Pada tadi 2 orang teman kita sudah analisis ya, kanan kiri, dan sempat juga menyinggung-nyinggung tentang Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai tokoh besar ternyata disepakati oleh bertiga. Irisannya kan ketemu tadi. Nah, sebenarnya apa sebenarnya Bang tadi Mas Anda selain sebagai nasionalis sejati, NKRI sejati karena mantan tentara kan beliau itu. Beliau orang yang menurut Mas Anda itu juga sangat konsisten. Nah ternyata tarikan-tarikan politiknya juga masih sangat keras, Pak Mas Anda. Termasuk tadi kata Bang Usama, ternyata ada ikatan suci ya antara urusan Jakarta antara Bang Anies dengan Pak Prabowo. Tapi coba persoalannya dari Bang Usama tadi diharapkan Pak Prabowo masuk ke gerbongnya
Pak Osama, atau tidak sebaliknya? Kira-kira bagaimana analisisnya Mas Anda ini, Mas? Saya tidak dalam kapasitas untuk menganalisis itu karena kapabilitas saya juga tidak terlalu cukup. Saya juga bukan pengamat politik yang bicara dengan mulut berbusa-busa begitu. Apalagi membangun retorika-retorika dengan tanpa makna seperti tong kosong nyaring bunyinya, tidak. Saya hanya ingin menggarisbawahi terima kasih Bang Usama, terima kasih Bang Samsudin karena kerjasamanya sudah menyampaikan kebaikan-kebaikan tentang Pak Prabowo. Jadi seperti yang saya singgung di awal, tanpa perlu kami membaik-baikkan, aura kebaikannya Pak Prabowo sudah diungkap sama teman-teman dan teman-teman sepakat. Jadi mungkin benar apa yang dikatakan oleh M. Hainun Najib pada saat itu ya. Kenapa saya tidak menerima Ganjar dan kenapa juga saya tidak menerima Anies, tetapi saya menerima Prabowo karena saya ingin bangsa ini tetap utuh. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang pertama. Yang kedua, saya yakin Pak Prabowo itu yang sampai mati konsisten dengan komitmennya. Beliau bukan hanya petarung sejati, beliau bukan hanya orang baik, tetapi beliau orang hebat. Orang hebat itu selalu konsisten dengan komitmennya. Dan kami percaya dengan itu semua. Saya yakin dan sepercaya Pak Prabowo itu dipasangkan dengan siapa saja, pasti akan jadi presiden. Itu aja. Pasti akan jadi presiden, ya, luar biasa. Pak, luar biasa. Mas Anda, dari berbagai survei, dari baik itu beberapa survei lembaga survei di Indonesia, itu ada kejar mengejar di antara tiga bakal calon ini. Ada kalanya ada survei tertentu Mas Ganjar dimenangkan, ada kalanya juga Pak Prabowo juga dimenangkan, ada kalanya juga dua-duanya saling berkejar, bahkan head to head itu ada berbagai survei yang saling mengintip. Nah, pandangan Mas Anda terkait dengan survei-survei ini sebagai keyakinan, sebagai godaan, atau sebagai madu ini, Mas? Madu atau racun ini sebenarnya survei-survei ini, Mas? Karena survei-survei ini juga tergantung, kadang juga metode ilmiahnya juga ini menjadi perdebatan. Silakan Mas Anda ini. Sederhana aja buat kami, survei-survei itu kan cuman referensi aja. Kalau kemudian harus diletakkan sebagai keyakinan, enggaklah. Keyakinan kita itu selama kita konsisten dengan komitmen kita berjuang terus, kemudian kita dengan penuh keyakinan bahwa kita berjuang untuk bangsa dan negara, saya yakin tidak ada yang mustahil kalau kemudian Prabowo menjadi presiden. Gitu aja. Oke. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Mas Samsudin, Pak Usama, Pak Anda, ini gantian, ada sesi gantian dari Mas Samsudin dan Pak Usama tanya ke Mas Anda dulu satu pertanyaan, nanti gantian Pak Samsudin dan Mas ke Pak Usama. Kita mulai dari Pak Samsudin tanya ke Mas Anda pertanyaan sederhana sebagai orangnya Prabowo, loyalisnya Prabowo. Begitu juga Mas Usama nanti tanya, nanti gantian. Seperti silakan Mas Samsudin. 30 detik aja ya, silakan. 30 detik. Saya hanya ingin tanyakan mungkin ke Mas Anda, tetapi nun sewu Mas. Saya ini dari tadi dengar Mas Anda bicara itu diplomatis terus ya, bersayap terus gitu. Tidak ada yang jawab pasti jelas gitu. Jadi saya juga ini mau nanya itu juga ragu ini dijawabnya nanti gimana gitu. Dipastikan nggak bersayap karena yang tanya saya tadi. Oh gitu ya. Silakan. Silakan enggak apa-apa. Nanti gantian. Gitu. Kalau saya sih cuma ingin tanya bahwa gimana Mas Anda keyakinan jenengan bahwa Pak Prabowo di Banyuwangi ini kira-kira menurut jenengan menang nggak? Gitu aja. Kira-kira. Oke, satu pertanyaan. Silakan Pak Usama, gantian. Nanti gantian ya. Jadi pertanyaannya itu sama komentarnya Mas Samsudin. Dan saya tidak bisa menanyakan ke Mas Anda karena Pak Prabowo itu belum dicalonkan. Lah bagaimana saya mengajukan pertanyaan? Kalau saya bertanya kepada Mas Samsudin, sampean ikhlas kerja untuk Pak Ganjar? Boleh dijawab. Iya nggak apa-apa, biar hidup ya.
kami punya keyakinan dan harapan bahwa Pak Ganjar itu mampu melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, dan kami yakin ada manfaat yang besar buat masyarakat Indonesia, terutama di Banyuwangi. Jadi kami ikhlas lakukan itu, Pak. Pak Usama, kembali ke Pak Anda tadi gimana? Ya, saya nggak bisa bertanya tentang peluang Pak Prabowo, belum diusulkan, belum berarti pertanyaannya apakah sudah diusulkan? Kecuali selesai baru saya akan kontak dia. Atau JTV mengundang kami lagi. Silakan Mas Anda mengomentari dua temannya, nanti gantian Mas Anda. Silakan Mas Anda. Kalau saya ditanya sama Mas Samsudin, yakin tidak Pak Prabowo menang di Banyuwangi? Saya jawab, yakin, seyakin-yakinnya. Keyakinan kami sudah pada tingkat hakul yakin, dan itu tidak akan pernah bergeser sedikit pun. Nah, ini jawaban saya yang lugas loh Mas ya, tidak bersayap. Yang kedua, kalau kemudian Bang Usama, bagaimana mungkin saya menanyakan soal Prabowo sementara Prabowo belum dicalonkan? Saya jawab dengan sederhana, momentum itu akan tiba, dan ketika momentum itu tiba, maka pada saat dan waktunya rakyat Indonesia akan memberikan amanat kepada Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Wah, luar biasa. Sudah dijawab dengan lugas tanpa ada sayapnya itu tadi ya. Gantian sekarang Mas Anda bisa bertanya ke Pak Samsudin termasuk Bang Usama. Silakan Mas Anda, pertanyaan sederhana aja ya. Saya tidak akan bertanya kepada Mas Samsudin maupun Bang Usama. Saya hanya ingin mendoakan dengan sepenuh hati bahwa beliau-beliau adalah orang-orang yang bergerak dengan ketulusan hati. Mari kita berjuang bersama-sama untuk menegakkan demokrasi. Demokrasi yang berkualitas hanya bisa lewat pendidikan politik yang cerdas. Pendidikan politik yang cerdas, pendidikan politik yang tidak menggunakan manipulasi opini, kebohongan publik dan penyesatan informasi, apalagi fitnah. Mari kita bersama-sama membuat lompatan besar dalam membangun Indonesia dengan demokrasi yang lebih hebat lagi dari tempat yang sekecil ini. Karena lompatan besar, perubahan besar tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang kecil. Luar biasa itu pertanyaannya. Bang Usama, karena gantian silakan bertanya ke Bang Samsudin lah, ada supaya hostnya adil, semua dikasih kesempatan. Perkara nggak mau ya nggak apa-apa juga. Mas Samsudin, ya, kami punya komitmen, ya, dan komitmen kami itu bukan bicara di sini, tapi kami punya rekam. Tadi sampai bicara rekam jejak, ini rekam jejak. Setuju. Anies Wangi di berbagai media, ya. Kami akan membangun sebuah semangat, kami akan menghadirkan sebuah politik yang santun, yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dan itu harus diwujudkan dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Mas Samsudin, apa siap bergandengan tangan dengan Anies Wangi? Bergandengan tapi tetap kita berhadapan. Oh iya, siap. Soalnya nanti persepsinya bisa berbeda, bergandengan terus nanti bareng ini ternyata harus bergabung. Dan begini, bergandengan Mas, tapi tetap kita berkompetisi gitu kan tadi 60 awas kacamatanya. Tadi kan punya target 60%. Siap. Saya punya target 70%. Wih, siap. Tapi saat ini benar apa dikatakan oleh Mas Samsudin, masyarakat masih belum banyak mengenal Anies. Itu survei yang kami lakukan juga. Kami punya survei internal. Karena itu kami punya target dan punya ikhtiar. Apa bukti-buktinya? Monggo Pak, nanti bisa untuk referensi. Jadi insya Allah, dan mohon maaf kalau saya silaturahmi ke orang-orang Ganjar, mohon diikhlaskan ya. Oh siap. Karena saya begini, pada saat saya melantik DPC Anies Gendeng, saya sudah menganjurkan kepada teman-teman untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara semua, termasuk konstituen PDIP. Loh, benar ini. Disilaturahim semua ya? Iya Pak. Iya. Kenapa? Kan belum banyak yang mengenal Anies. Nah, dengan silaturahmi itu, mengenalkan Anies, silaturahmi sambil ngopi di rumahnya Tonggo. Oh ya. Kan adem politik itu Pak. Oke. Itu saja. Itu aja ya. Silakan Pak Samsudin dikomentari. Siap. Kami sama sebetulnya soal dengan cara yang santun, demokrasi yang tidak
fitnah dan segala macam. Kami justru dipesankan oleh Pak Ganjar bahwa ketika kami mensosialisasikan Pak Ganjar, kami lakukan dengan cara-cara kreatif dan tidak hoax. Kami sudah lakukan dengan cara kemarin mengumpulkan penari dan kita berperform bersama 500 penari untuk mensosialisasikan Pak Ganjar. Kemudian kami juga melakukan kerja bakti, sosialisasi Pak Ganjar tapi dengan kerja bakti. Kita di beberapa tempat sudah lakukan itu. Kemudian kami juga berbagi dengan para duafa, kita juga lakukan itu. Bukan berarti kita berbagi dengan duafa, kita mau nyogok mereka, tidak, tapi empati kami bahwa kami sampaikan, kami lakukan sosialisasi ini dengan cara-cara yang santun, sopan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kira-kira terima kasih. Ada pertanyaan untuk Mas Usama gantian Pak Samsudin? Kalau Pak Sanda nggak ada kebetulan. Untuk Pak Usama sampai Usama ya. Iya. Nanya. Jadi begini Pak Usama, saya ini terus terang karena nun sewu tadi itu soal ini bolak-balik lagi saya sampaikan sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Anies soal rekam jejak. Kami ini konsistensi dari Pak Anies dari sisi yang sudah disampaikan tadi, perubahan itu yang bagaimana? Karena kami khawatir, katakanlah seumpama nih Pak Anies benar-benar jadi presiden, kami ini khawatir, Mbak, jadi berubah, nanti mandek semua itu. Kira-kira gimana itu? Benar nggak berubahnya di mana itu nanti? Ini pertanyaan yang super sekali, Pak Samsudin. Jenengan kan punya aktivitas sehari-hari. Apakah jenengan tidak ingin ada lompatan-lompatan, perubahan-perubahan dalam kehidupan jenengan? Perubahan itu bukan pergantian, bukan merusak yang ada, tapi melakukan perubahan, ya, itu bisa dengan melakukan inovasi-inovasi, ya, sehingga ada produk-produk, ya, yang bisa lebih dinikmati oleh masyarakat luas. Jadi itu Pak perubahan Pak, bukan merubah yang lama. Berjalan dan disempurnakan. Gitu, luar biasa, aplaus untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan diskusi kita pada sesi terakhir setelah yang akan lewat berikut ini. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Kita sapa dulu lebaran ini, lerepon ya kok lebaran. Ini kita sampai dengan jam 9:30 karena ini ada waktu per orang 2 menitan untuk closing statement berisi harapan dan keinginan dari masing-masing narasumber untuk masyarakat Banyuwangi pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Banyuwangi pada khususnya. Kita mulai dari sekarang dari Mas Samsudin, nanti terakhir Mas Anda. Silakan Mas Samsudin. Ya. Baik, jadi terima kasih di forum ini kami dari Saga Sahabat Ganjar telah diberi kesempatan untuk mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Banyuwangi dan pada umumnya seluruh masyarakat Indonesia ke depan di 2024 pilih Pak Ganjar. Kalau Bapak Ibu sekalian pingin apa yang sudah ada sekarang, yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi terus dilanjutkan. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Samsudin. Bang Usama silakan. Terima kasih. Pertama saya sampaikan kepada JTV yang sudah memfasilitasi sehingga masyarakat mengenal relawan Anies Baswedan di Banyuwangi. Dan mohon izin, mohon doa restu seluruh warga Banyuwangi, izinkan kami untuk mengenalkan Bapak Anies Rashid Baswedan, di mana kakek beliau salah seorang pendiri Republik ini. Kakek beliau orang yang membawa surat pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari pemerintahan Mesir untuk diserahkan ke Bapak Soekarno yang saat itu ada di Yogyakarta. Negara pertama yang mengakui Indonesia adalah negara Mesir. Itu perjuangan 3 tokoh
pergerakan diantaranya A.R. Baswedan, cucu dari kakek dari Anies Baswedan. Ini kami sampaikan kepada publik agar mengetahui bagaimana latar belakang. Beliau adalah seorang nasionalis tulen, terlihat dari sepak terjangnya selama ini, bukan kata-kata tapi dalam perbuatan. Insya Allah mohon doanya 2024 Anies Presiden Indonesia sejahtera. Oke, terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Bang Usama. Pemirsa JTV, demikian tadi diskusi saya bersama dengan 3 orang narasumber, baik dari Ganjaris, dari Mas Anies Wangi, Anies Baswedan, dan terakhir tadi dari Bapak Prabowo Subianto. Saya tidak akan menyimpulkan diskusi ini, tapi paling tidak diskusi seperti ini dapat memberikan pencerahan pendidikan politik, civic education untuk kita semua, sehingga kita dapat tercerahkan pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Atas nama seluruh kru JTV, Direktur Bapak Iqbal Mustika dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih. Usum layangan, layangan pedot ono ing Taman Blambangan. Bedone pilihan sing dadi paran, sing penting ora pedot seduluran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.